Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Balik lagi di Opini, obrolan pagi ini dengan tema kita yaitu sampah jadi cuan. Masih bersama dengan Ibu Yulia selaku pegiat lingkungan. Nah, tadi kita udah cerita Bu ya, kalau misalnya di rumah Ibu itu udah banyak banget tanaman dan juga berbuah banyak. Terkadang tetangga pun heran, ini pasti pakai bahan kimia nih. Ternyata enggak Bu ya. Itu gimana ceritanya sih Bu? Ibu olah sendiri ya Bunya ya? Iya, saya olah sendiri. Apapun yang ada dari limbah itu diolah. Bahkan limbah orang saya ambilin. Misalnya ada orang pesta gitu, berlimpah kan limbahnya, ya kita ambilin gitu. Itu adalah sebagai tabungan bagi saya gitu. Ya. Berarti di rumah Ibu sendiri berarti dibedakan ya, misalnya sampah organik dan juga sampah anorganik biar diolahnya mudah gitu ya? Iya jelas, selalu. Dari dapur, dari awal kita masak pagi itu udah memilah. Udah mulai kita ini sambil nyuci piring ya kita pilah gitu. Ada yang plastik kotor kita cuci, kita gantung, jemur gitu. Iya. Jadi nggak ada menghasilkan sampah. Ini kan sampah, kalau sampah organik Ibu jadikan pupuk. Kalau anorganik itu biasanya Ibu jadikan apa? Kerajinan apa? Saya buat ini, kita punya bank sampah ya. Punya organisasi itu disumbangkan. Terus yang bisa dibuat ekobrik, buat keterampilan itu untuk ngajarin siswa gitu, masyarakat. Berarti di lingkungan sekolah pun sebenarnya diterapkan ya hal-hal seperti itu. Iya, terapkan gitu ya? semua. Itu pun dikaitkan semua pelajaran. Nanti menjadi pembelajaran terintegrasi. Pembelajaran terintegrasi itu dimanfaatkan untuk misalnya ada lomba inovasi, ada lomba adiwita ya tingkat nasional. Adipura tadi ya? Ya Adipura gitu. Oke, ini kan kalau kita kan sampah jadi cuan ya. Sebenarnya cuan di sini kalau dari Ibu sendiri dari pengolahan sampah ini bisa menghasilkan apa aja sih Bu? Ya kalau cuan di sini ya, misalnya orang pengen ketika dia bertamu ya, melihat tanaman, apa sih pupuknya Bu? Ini pupuknya ini harus mau nanam apa? Nanam jeruk misalnya, pupuknya yang cocok ini gitu, sambil kita ajari juga ya, medianya cocoknya ini. Oh Bu, saya belum ada, boleh saya beli Bu? Kita jual murah ya, gitu. Kita jual murah aja untuk memotivasi dia. Gitu. Kembalikan aja lah ininya, molasenya atau kalau ada tempatnya silahkan bawa aja tempatnya ke sini, saya kasih gitu. Terus kalau menghasilkan lagi ya. Menghasilkan uang ya dari buahnya tadi. Buahnya itu lebih mahal gitu kan. Karena tidak mengandung kimia sama sekali ya. Biasanya dipesan itu. Sayurannya juga lipat berapa kali itu. Berarti halaman Ibu penuh dong ya dengan tanaman dan juga buah-buahan dong ya. Sebenarnya lingkungan rumah saya tuh sempit. Itu menjadi contoh. Artinya apa? Lahan sempit memiliki nilai ekonomis. Di situ ada ikannya bisa besar-besar, dia makan maggot. Ada kolamnya juga. Ada kolam. Nah, terus di kosan juga saya kembangkan kayak gitu kan. Saya kembangkan tanaman bahwa bisa tumpang sari. Di bawahnya dari ini ya, kunyit hitam paling bawah, terus cabe, di atas cabe ada gambas, di atas gambas ada anggur. Lalu di sekitar itu ada kolam gitu. Dibakar-bakar bisa ditanami tomat. Pokoknya dia semua ruang itu bisa dimanfaatkan ya, tidak ada celah sedikit pun bahkan ya. Jadi lingkungannya sejuk. Iya benar sih, kalau misalnya lingkungan rumah banyak tumbuhan itu kan sejuk Bu ya. Ada kolam sejuk. Air hujan, cucuran hujan nggak boleh dibuang. Nah itulah yang namanya mengatasi perubahan iklim, proklim. Berarti Ibu tampung ya air kalau hujan ya? Betul, jangan dibuang. Tapi kan kalau kata orang tuh, kalau di air hujan itu ada kandungan-kandungan apanya sih Bu? Dan itu cukup membahayakan kan ya? Ya kita kan bisa berusaha bagaimana caranya supaya kandungan itu nggak terjadi. Misalnya air hujan yang pertama jangan diambil kalau tap sengnya bekaratan gitu kan. Bisa kan kita ini cara menampungnya gitu. Berarti Ibu ini kalau dalam rumah tangga Ibu sendiri sampah dari organik yang diolah menjadi pupuk
Ya. Iya, Heeh. betul. Sebenarnya untuk menjadikan sampah organik ini jadi pupuk, hal-halnya seperti apa sih Bu langkah-langkahnya? Karena kan mungkin banyak sekali ya ibu-ibu rumah tangga yang pengen coba juga nih, ternyata ini bisa dijadikan pupuk tanaman mereka gitu kan di rumah. Iya, iya betul. Banyak. Itu bisa kita bisa untuk merangsang buah, ada perangsang tumbuh, perangsang buah, untuk pestisida, untuk fungisida. Nah, macam-macam. Jadi sesuai dengan itulah tadi ya saya katakan butuh ilmu. Mm-mm. Nah, kalau nggak punya ilmu ya sama aja gitu. Nah, makanya kita selalu mengedukasi ke masyarakat. Oh, puntung rokok ini ada manfaatnya besar sekali. Iya, Bu. Nah, untuk apa ngatasi kalau kita rebus ya diaplikasikan dengan air apa ya yang ada pahit-pahitnya. Itu bisa mengatasi semut, bisa mengatasi keriting pada cabai. Puntung Kutu rokok kebun, pun ya. iya. Karena nggak ada tembakau ya puntung rokok saya biasakan gitu ya. Nah, Iya, nanti iya. campur sunlight sedikit, maka cabai itu nggak ada penyakitnya lagi. Itulah namanya pestisida alami gitu. Oke, sebenarnya kan untuk mengolah sesuatu pun itu pun juga harus ada ilmunya ya Iya, Bu ya. iya, Meskipun betul. misalnya kita mau buat pupuk nggak sembarang semua jadi campur Betul. dan juga difermentasi, itu Iya. kan ada cara-caranya ya. Harus tahu kandungannya apa, untuk membasmi apa, untuk apa gitu. Oke, berarti seperti kata Ibu tadi ya, tanaman ini berbeda dengan tanaman ini pupuknya gitu ya. Iya, betul. Kalau Ibu sendiri kan tadi kan kita juga sharing ya kalau misalnya tumbuhan dan juga buah-buahan yang ada di Bengkulu ini banyak sekali mengandung kimia ya Bu ya. Ini kan juga menghambat ekspor kita sebenarnya ya kan betul, ya. ditolak. Ini juga salah satu contohnya ya Bu ya, salah satu langkah kecil dari rumah Iya, tangga ya. benar. Misalnya kan kayak di Curup ya, kan daerah dingin. Kalau nanam cabai pasti jamuran, ada pungi. Kalau pungi pasti namanya pungi ya. Jamur itu menyebarnya cepat sekali. Nah, atau hama cepat sekali, satu malam itu ulatnya banyak sekali. Iya, kan iya. gitu. Nah, itu bisa diatasi dengan cara membuat fungisida alami. Misalnya contohnya air beras tadi ditampung, terus dikasih gula sedikit, di fermentasi ya dibiarkan gitu, Selama berapa hari? timbul jagaba, seminggu dah timbul jagaba. Dan Jamur itu keajaiban itu. Nah, itu bisa mengatasi jamur tadi. pada tanaman. Iya, dikasih air bambu atau daun bambu udah timbul trichoderma. Oh, berarti tidak langsung misalnya setelah kita mencuci beras langsung Iya. disiram ke tanaman. Itu sebenarnya salah ya. Salah, jangan. Oh, nanti salah. berjamur. Tanamannya mati malahan berjamur ya. Karena kan ibu-ibu rumah tangga, apalagi kan waktu zaman Iya. bunga, marahnya cinta Iya, bunga, betul. banyak banget ya kayaknya ibu-ibu yang air berasnya itu dijadikan sebagai pupuk. Ternyata ada cara pengolahannya. Iya, fermentasi dulu apa segala sesuatu fermentasi kalau saya. Fermentasi dulu. Hal-hal kecil seperti itulah yang akhirnya kemudian bisa menjaga lingkungan kita kan Betul. dari rumah tangga sendiri. Nah, hasil-hasil itu nanti kita bisa dicampur-campur atau dikombinasikan sesuai dengan kebutuhan. Iya. Oke, itulah nanti kita bahas ya terkait dengan ilmunya Iya. seperti apa sih, mungkin tips-tipsnya dalam mengolah pupuk itu seperti apa. Oke Ibu, kita akan jadi senak, nanti akan kita bahas lagi dengan tema kita yaitu sampah jadi cuan. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.